Di tanah Kalimantan, semua pasti kenal dengan suku Dayak. Suku Dayak merupakan salah satu suku di Indonesia yang sangat terkenal akan kesaktian dan hal-hal mistisnya. Suku ini paling disegani dan dihormati. Kesaktiannya, jumawa, karismatik, dan mistiknya yang masih kuat membuat salah satu suku tertua di Indonesia ini begitu ditakuti. Satu hal lagi yang membuat suku Dayak makin disegani, yaitu tentang sosok penting mereka yang sering disebut sebagai Panglima Burung. Sosok satu ini begitu dipuja dan dihormati oleh orang Dayak. Ia adalah pahlawan yang akan membantu orang-orang Dayak dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Konon, ketika Panglima Burung muncul, maka dipastikan hal sebesar apapun akan segera mampu terselesaikan. Lalu, seperti apa sebenarnya sosok yang satu ini? Berikut ini adalah 5 fakta tentang sosok Panglima Burung suku Dayak di Kalimantan. Yang pertama, sebenarnya siapa sosok Panglima Burung ini? Hal yang masih jadi pertanyaan besar terutama bagi orang luar Dayak adalah seperti apa sebenarnya sosok Panglima Burung itu. Banyak yang mengatakan jika tokoh yang satu ini berwujud manusia asli dengan fisik kuat dan sudah tua. Namun ada pula yang mengatakan jika Panglima Burung adalah sosok gaib yang dipanggil melalui ritual. Tentang Panglima Burung, ia dikatakan mendiami pedalaman hutan Kalimantan selama ratusan tahun. Ia bersemedi dan akan datang begitu dipanggil oleh anak cucunya. Sosok yang satu ini juga pernah dikatakan sebagai jelmaan burung enggang, makhluk suci yang dikeramatkan oleh suku Dayak. Yang kedua, Panglima Burung sangat baik hati tapi kejam saat ia marah. Panglima Burung dikatakan sebagai representasi orang Dayak. Ia sangat baik, ramah, tindak tanduknya sangat sopan, serta sangat menghargai alam. Panglima Burung juga kalem, sabar, dan tidak suka berbuat kerusakan. Intinya, ia sama seperti orang-orang Dayak pedalaman pada umumnya. Tapi semua sifat baik itu akan berubah kalau kondisinya lain. Ketika Panglima Burung dipanggil karena adanya ancaman atau suatu bahaya yang menyangkut pautkan orang Dayak, maka sosok satu ini berubah sifat. Ia sangat kejam dalam menghabisi musuhnya. Bahkan ia pantang kembali sebelum memenggal kepala musuh-musuhnya. Yang ketiga, kesaktian Panglima Burung yang legendaris. Banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang kesaktian sosok yang satu ini. Sering dikatakan jika Panglima Burung kebal terhadap benda tajam apapun, sehingga sangat sia-sia melawannya dengan memakai senjata. Sosok Panglima Burung juga memiliki kemampuan legendaris seperti bisa menerbangkan mandau yang akan mencari korbannya sendiri. Ia juga bisa mencium bau musuhnya dengan sangat jelas hanya dari aroma dan darah. Yang keempat, ritual mangkok merah pemanggil Panglima Burung. Panglima Burung tidak akan muncul kalau tak ada hal penting yang terjadi. Tapi untuk membujuknya datang, harus diadakan sebuah upacara pemanggilan yang bernama mangkok merah. Ritual ini dilakukan dengan cara mengumpulkan benda-benda khusus dan berfilosofi tinggi menurut orang Dayak, seperti bulu ayam, daun rumbia, tali simpul, dan lain sebagainya. Setelah terkumpul, bahan-bahan ini akan ditempatkan di sebuah mangkok merah. Ritual ini tidak boleh sembarangan dilakukan, harus benar-benar dibicarakan dulu oleh para tokoh suku Dayak. Ritual mangkok merah juga tidak bisa dibatalkan. Satu hal yang pasti, ritual ini akan membawa banyak korban. Yang kelima, Panglima Burung dan peristiwa Sampit. Salah satu peristiwa besar yang konon dihadiri oleh Panglima Burung adalah kejadian Sampit di tahun 2001. Seperti yang kita tahu, peristiwa ini mempertemukan orang Dayak dan Madura dalam sebuah pertikaian. Banyak nyawa melayang kala itu, dan sebagian besar korban yang meninggal terutama dari pihak Madura diduga adalah hasil perbuatan Panglima Burung. Tidak bermaksud untuk menguak kembali luka lama, hanya saja peristiwa ini seringkali jadi bukti otentik akan sosok Panglima Burung yang melegenda itu.
Semoga jangan sampai terjadi lagi peristiwa tersebut, karena kita semua saudara berbeda suku tapi tetap Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita harus bangga dengan keberagaman suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia. Sebenarnya suku Dayak sangatlah menjunjung tinggi adat mereka. Suku Dayak ini sangat baik, ramah, dan menghormati setiap tamu yang datang. Kalau menurut kalian semua gimana tentang sosok Panglima Burung ini? Jawab di kolom komentar ya.